Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada pihak-pihak yang melawan kebijakannya soal penghematan pengeluaran dari pemerintahan yang dipimpinnya. Hal itu disampaikan Prabowo saat membuka Kongres 18 Muslimat NU di Jatim International Expo Surabaya, Jawa Timur, Senin 10 Februari 2025 lalu. Presiden Prabowo Subianto membeberkan ada raja kecil di birokrasi pemerintahan yang melakukan perlawanan terhadap perintahnya terkait penghematan anggaran. Menurut Prabowo, sosok ini mengaku merasa kebal terhadap hukum. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum. Merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Prabowo memang tak menyebutkan siapa sosok raja kecil yang dimaksud. Lantas, siapa raja kecil yang melawan kebijakan efisiensi anggaran yang dimaksudkan Prabowo? Benarkah sosok dimaksud raja kecil memiliki pengaruh kuat di Kabinet Merah Putih? Akankah Presiden Prabowo akan bertindak tegas mencopot raja kecil yang melawan kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan saat ini? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, itulah tadi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Kongres Muslimat NU pada Senin lalu. Cukup banyak yang disampaikan, tapi yang juga menarik untuk disoroti adalah raja kecil. Siapa yang kemudian dimaksud oleh Presiden Prabowo Subianto, sosok ataupun pihak raja kecil ini yang katanya melawan Presiden Prabowo dalam hal efisiensi anggaran. Penghematan sebesar 306 triliun rupiah yang saat ini menjadi konsen penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kita akan coba cari jawabannya bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah hadir bersama saya di sini ada Prof. Suhaib Amiruddin, dosen FISIP dari Untirta. Ya. Prof. Suhaib, terima kasih sudah hadir di sini. Selamat malam Prof. Suhaib. Dan bergabung bersama kita pemirsa melalui sambungan Zoom ada juga Bang Daniel Anzar Simanjuntak, politikus Gerindra. Bang Daniel, selamat malam. Selamat malam Mbak Kenana. Ya, dan bergabung bersama kita juga ada Pak Hendrawan Supratikno, politikus PDIP. Pak Hendrawan, selamat malam. Selamat malam. Oke, baik. Mungkin dari kita semua yang bergabung malam hari ini, yang paling tahu makna raja kecil nih Bang Daniel. Karena sempat ditulis juga nih, saya lihat di media sosial. Bang Daniel, siapa sih raja kecil yang dimaksud oleh Presiden Prabowo? Pertama begini Mbak Ken, jadi kan prinsip kerja atau framework dari kebijakan Pak Prabowo itu kan ada dua hal ya. Pertama adalah spesialisasi, kemudian kedua setelah spesialisasi melakukan langkah efisiensi. Spesialisasi yang dimaksud adalah semua sektor-sektor yang punya skala ekonomi luas itu kemudian diberikan pengurusannya dan pengelolaannya pada institusi tersendiri. Makanya ada pemecahan-pemecahan atau pembagian-pembagian kementerian, terutama untuk sektor-sektor yang dianggap skala ekonominya besar. Nah, dampaknya kan banyak ke kementerian-kementerian. Nah, termasuk sekarang saya di Kementerian Agama misalnya itu dipecah jadi dua, Kementerian Agama, kemudian ada Badan Penyelenggara Haji di mana sekarang saya ikut memimpin di situ. Nah, langkah-langkah kebijakan itu kan harus diikuti dengan kebijakan efisiensi oleh Presiden. Presiden memang mendorong efisiensi yang masif sekali. Ya. Bahkan beliau turun langsung untuk melihat details akun dan alokasi anggaran yang ada, mana yang bisa diefisiensikan, mana yang mengalami pemborosan, kemubaziran, dan sebagainya. Nah, di tengah kebijakan itu, Pak Prabowo, Presiden, itu menangkap sinyalemen ada disobedience, ada ketidakpatuhan yang kemudian dilakukan, disebut Pak Prabowo Presiden itu adalah disobedience yang dilakukan
oleh raja-raja kecil. Yang ada Pak Prabowo, Presiden memang menyebutkan yang ada di birokrasi. Memang kan selama ini kritik-kritik publik terhadap birokrasi kita yang status quo itu kan sering dialamatkan, namun tentu tidak pada personal tapi kepada sekelompok yang kemudian dianggap mengganggu agenda upaya Pak Prabowo mendorong efisiensi. Kenapa? Karena raja-raja kecil ini semua fasilitas atau anggaran yang selama ini mereka menikmati itu kemudian drastis berkurang. Nah, memang kemudian di tengah perjalanan di beberapa hari setelah Pak Prabowo mengeluarkan kebijakan efisiensi itu muncul beberapa mismatch di tingkat operasional karena ada misalnya alokasi efisiensi yang dipotong yang tidak tepat karena yang diperintahkan oleh Presiden yang dilakukan efisiensi adalah kepada pos-pos anggaran, akun-akun anggaran yang tidak terkait dengan pelayanan publik langsung, tapi terkait dengan hal-hal yang mubazir kayak seperti perjalanan dinas, kemudian FGD, rapat-rapat tidak penting dan sebagainya. Itu totalnya bisa sampai 306 triliun. Nah, apabila ada yang tadi saya sebut disobedience inilah yang kemudian disebut Pak Prabowo sebagai raja-raja kecil yang terganggu eksistensinya. Bang Dhanil, berarti ini sudah sangat terasa ya upaya-upaya yang mengganggu kebijakan Presiden Prabowo Subianto dari raja-raja kecil ini. Tadi sekelompok, bukan perorangan begitu. Ini dalam birokrasi tingkat pusat atau daerah, Bang Dhanil? Itu bisa tersebar di mana saja dan itu sebenarnya bisa dirasakan oleh semua pihak ya. Misalnya ya Pak Prabowo tidak menginginkan misalnya ada PHK. Pak Prabowo tidak menginginkan itu ada pengurangan terutama terkait alokasi untuk tenaga karyawan yang mengurus langsung pelayanan publik dan sebagainya. Yang justru harus diefisiensi itu adalah alokasi-alokasi yang bersifat pemborosan. Seperti tadi ya saya sebutkan perjalanan dinas, kemudian rapat-rapat tidak penting dan sebagainya. Harusnya di situ. Namun kemudian ada juga yang kemudian seperti melakukan hal-hal yang di luar perintah dari Presiden. Baik. Kalau Pak Hendrawan dari PDIP sebagai yang menyebutnya partai di luar pemerintahan tapi tetap menjadi mitra strategis dari pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana melihat kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ini yang cukup masif dilakukan? Ya, sebenarnya ini bukan hal baru ya. Karena sebelumnya kan juga kita sudah terbiasa dengan istilah-istilah seperti better spending atau spending better, value for money, ya, kemudian refocusing, ya, self blocking, automatic adjustment. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini sudah biasa. Itu sebabnya mengapa ini ramai pertanyaannya, karena ini adalah tahun pertama pemerintahan Presiden baru, Presiden Prabowo. Dan sebenarnya program-program penghematan seperti ini kan sudah menjadi agenda rutin atau menu rutin tiap tahun. Jadi kalau tadi disebut ada raja-raja kecil, dalam interpretasi saya adalah pejabat-pejabat pemerintah yang tidak siap untuk berubah, menyesuaikan diri atau adaptif terhadap arus besar atau tuntutan besar masyarakat secara umum. Jadi bukan hal yang baru menurut saya, dan ini agak ramai karena ada paradoks ya. Karena sebelumnya dalam kabinet merah putih ini kan Pak Prabowo sepertinya tidak memperhitungkan pemborosan-pemborosan yang akan muncul. Karena kabinetnya gemuk ya. Kemudian banyak sekali utusan-utusan khusus, ya, penasihat khusus, wakil-wakil menteri dan seterusnya. Jadi masyarakat melihat terjadi paradoks, itu sebabnya kali ini rame lah seperti itu. Baik. Prof, kalau Prof Soeb sendiri melihatnya seperti apa? Ini bukan perorangan, ini kelompok pejabat-pejabat yang merasa tidak nyaman dengan kebijakan Pak Prabowo? Betul.
Ya, saya kira kalau kita bicara birokrasi itu kan luas ya, cukup panjang Pak ya. Tapi yang saya ingin soroti hari ini dan malam ini bahwa Pak Prabowo ini sebenarnya baru memimpin 4 bulan. Dan kelihatan sudah banyak kelompok-kelompok yang dianggap keluar dari koridor. Kan Pak Prabowo ini sebenarnya ingin bagaimana pemerintah ini bersih, kemudian efektif, efisien, kan sebenarnya itu. Nah, ketika beliau melihat ada hal-hal yang tidak baik dalam pembantunya, ya pembantunya dalam hal ini di kementerian, ada barangkali kelompok atau oknum-oknum tertentu yang merasa bahwa saya bisa mengatur segala-galanya, ya. Ya, kalau misalnya saya mengatur segala-galanya, saya juga bisa melakukan hal mungkin di luar kesalahan, tapi dia benarkan misalnya gitu, ya, kan membenarkan sesuatu yang salah. Ya, ini kan sebenarnya yang kalau saya lihat Pak Prabowo di situ marahnya, kelihatannya ada yang membenarkan yang salah. Yang sudah berlangsung cukup lama yang cukup lama ini. ya betul. Jadi cukup lama sehingga beliau ini sebagai kepala negara yang baru memimpin ingin betul-betul membersihkan Indonesia dalam hal ini. Nah, caranya membersihkan adalah dia melihat dulu para pembantu-pembantunya, para birokrasi-birokrasi yang ada di bawah naungan beliau itu harus betul-betul apakah ini sejalan dengan saya atau tidak. Nah, ketika Pak Prabowo mengatakan bahwa kita harus efisiensi anggaran, nah di sini banyak yang kaget. Wah, kita dulu biasanya membeli barang seperti ini sudah selesai, tapi sekarang kok mau dipotong anggarannya. Nah, ini tidak nyaman di sini kan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di postur anggaran yang dipotong itu kan ATK yang paling besar. Nah, disitulah sebenarnya yang menjadi persoalan dalam postur anggaran kita. Nah, Pak Prabowo melihat bahwa ini harus dikurangi. Nah, misalnya perjalanan dinas itu juga dianggap bahwa pemborosan, kayak gitu. Nah, jadi kalau kita melihat sinyal hari ini, bahwa Pak Prabowo melihat bahwa di tataran pusat kementerian hari ini itu harus dibersihkan dulu, baru kita bicara daerah. Karena kan daerah kan belum pelantikan gubernur dan bupati kan bahkan ya. Ini sekarang baru kementerian yang sekarang yang harus disulitkan gitu. Nah, jadi kalau kita bicara, Pak Hendrawan mengatakan tadi bahwa dari dulu ada yang namanya pengetatan anggaran, kelihatannya Pak Prabowo punya budaya baru. Bukan cuma pengetatan, tapi harus dibersihkan orang-orangnya. Baik secara individu maupun secara kelompok dalam birokrasi itu gitu Pak. Baik, Pak Hendrawan, kalau kita lihat mengenai kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto, sampai kemudian menyebut adanya raja-raja kecil yang merasa kebal hukum dalam birokrasi yang coba untuk melawan kebijakan. Ini kalau Pak Hendrawan melihat ada unsur permainan politiknya tidak sih? Karena kan kalau kita lihat postur di kementerian ini kan cukup gemuk ya, jumlahnya begitu besar. Ya, jadi begini Mbak, resistensi terhadap pemotongan anggaran itu kan sesuatu yang wajar terjadi. Apalagi kalau kita melihat siklus pembahasan APBN kita yang sudah dimulai pada bulan Mei. Jadi artinya program-program itu sudah direncanakan sekitar Februari sampai April. Karena bulan Mei itu siklus APBN sudah dimulai. Itu sebabnya kalau ada sesuatu yang sudah direncanakan, kemudian dikurangi atau bahkan dipangkas secara signifikan, tentu muncul resistensi. Apalagi dalam siklus APBN kita, ya, program-program itu sudah dibicarakan dengan pihak-pihak di luar pengguna anggaran. Kita tidak perlu bicara terlalu detail soal ini, tetapi ada dalam tanda petik program-program yang sudah diijon begitu. Itu sebabnya begitu komitmen-komitmen seperti ini tidak dijalankan, ada resistensi. Nah, bagi saya yang disebut raja-raja kecil bukan ini, saya kira bagian dari sistem yang memang kita bangun selama ini, yaitu siklus APBN yang memang membuat program-program itu sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi begitu ada penghematan atau pemangkasan, maka akan muncul masalah. Ini yang sekarang sedang terjadi. Jadi raja-raja kecil itu saya tadi definisikan sebagai pejabat-pejabat pemerintah yang tidak siap untuk secara fleksibel, adaptif, ya, dengan tuntutan-tuntutan dinamika perubahan ini. Oke, baik. Prof mungkin menambahkan kalau dia dari adakah kemudian unsur-unsur permainan politik di hal-hal yang kemudian dimention oleh Presiden Prabowo Subianto dengan postur kementerian yang cukup gemuk begitu ya. Kemudian adakah yang ditunjuk ini di dalam Kabinet Merah Putih yang punya pengaruh kuat begitu Prof? Ya, saya kira memang pasti ada pengaruh dalam kabinet ini ya, pasti ada orang berpengaruh. Makanya Pak Prabowo mengatakan bahwa ada orang ya saya ngomongin tapi dablek. Mohon maaf ya saya menyebut dablek. Berarti beliau tuh sebenarnya sudah ngomongin. Berarti beliau sudah tahu.
Nah, ketahuannya beliau ini mungkin tidak mau membuka aibnya keluar siapa orangnya, tapi yang jelasnya bahwa beliau itu sangat santun dalam menyampaikan hal ini, bahwa sebenarnya kalau kita ingin menyelesaikan persoalan, kita tidak usah terlalu membangun konflik yang sangat sangat tajam ya. Tapi yang jelasnya bahwa kita ingin memperbaiki sesuatu dengan humanis, dengan pendekatan kemanusiaan, dengan pendekatan sosiologis, ya, hubungan yang baik kita bangun antara presiden dengan pembantu kan harus berjalan dengan baik ya. Jangan sampai ada hal-hal instruksi presiden yang diturunkan pembantunya tidak mengerti. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, apakah dengan kabinet yang gemuk hari ini, saya kira Pak Prabowo sudah memperhitungkan pasti ya, bahwa dalam membangun negara kita yang besar ini pasti butuh orang yang banyak juga ya. Beliau sudah menyampaikan itu. Nah, cuma memang perlu dibersihkan orang-orang yang ada di dalamnya secara individu, dan saya kira itu Pak Prabowo cuma punya konsen di sana gitu, Pak. Baik, kita masih penasaran nih yang dimaksud oleh Presiden Prabowo Subianto raja kecil itu siapa? Bang Daniel mungkin nanti juga bisa menambahkan penjelasannya, karena ada kemudian kalimat merasa kebal hukum dalam birokrasi. Biasanya orang-orang politik nih yang punya kekebalan hukum tersendiri, tapi dijawabnya nanti ya Bang Daniel ya. Usai jeda kami kembali hadir untuk Anda pemirsa.